لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما dalam tafsir Al-Azhar juz 2, Hamka menjelaskan bagaimana kedudukan umat Nabi Muhammad dalam menegakkan jalan yang lurus itu. Di awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umatan wasatan. Hamka memaknai kata umatan wasatan ini dengan umat yang di tengah. Kemudian Hamka menjelaskan bahwasannya ada umat sebelum datangnya umat Nabi Muhammad, yakni Yahudi dan Nasrani. Umat Yahudi adalah umat yang terkenal dengan kecenderungannya
yakni satu umat yang berada pada jalan tengah dan menerima kehidupan di dalam kenyataannya, beriman kepada kehidupan akhirat, lalu melakukan amal soleh dalam dunia yang nyata ini, mencari kebaikan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan rohani dan jasmani, karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat yang satu dengan yang lainnya. Kecerdasan berpikir mesti dibagi dengan kekuatan beribadah guna menghaluskan perasaan. mencari kekayaan bukan untuk bermegah-megahan, Akan tetapi memanfaatkan kekayaan untuk melakukan hal-hal kebajikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Coba kita perhatikan di negara Indonesia kita ini dengan latar belakang yang beragam. Apakah konsep umatan wasatan dan cenderung adil sudah terlaksanakan? Kita perhatikan dalam bidang hukum. Seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak berlaku hukum yang adil sama tanpa terkecuali. Jangan sampai hukum itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya adalah bagi masyarakat kalangan bawah yang tidak mempunyai uang, maka sering diperlakukan tidak adil. Sedangkan bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang mempunyai hak kekuasaan, sulit rasanya untuk menjerat mereka dengan tuntutan hukum. Oleh sebab itu hadirin, untuk mewujudkan konsep umatan wasatan ini, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah dengan segala kebesarannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut hadirin termasuk ke dalam jenis kalam kabari, yakni kalam yang memberikan informasi. Ayat tersebut hadirin memberikan informasi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Lalu timbul pertanyaan, apakah fungsinya? Fungsinya adalah agar kita saling kenal mengenal. Oleh sebab itu hadirin, betapa indahnya keberagaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita, seperti semboyan bangsa kita. Bineka
tidak terjebak dalam ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Bersikap objektif dan berkeseimbangan dalam menghadapi berbagai masalah. Terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bermuamalah, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan